Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Haidar Sastra Wijaya dengan NBI 1462-3093. Saya Marniani Warasi, NPI 14623000014 dan teman kami M. Fakhrudin Nur HR, NPI 14623000193. Kebetulan Muhammad Fakhrudin tidak bisa hadir karena berhalangan. Di sini eh, implementasi evolutionary accommodation atau akomodasi evolusioner. Tujuan utama dari analisis ini adalah melakukan analisis komparatif algoritma atau GA dan Particle Swarm Optimization atau PSO. Kami akan melihat bagaimana kedua metode ini bekerja dalam optimasi rute seperti vehicle routing problem dan optimasi fungsi matematis. Selanjutnya, apa itu komutasi evolusioner? Eh, Komutasi evolusioner adalah sebuah heuristik berbasis biologi, yaitu metode optimisasi yang meniru proses alam seperti seleksi alam, mutasi, dan pergerakan kawanan. Karakteristik utamanya meliputi eh, pertama, Pertama, ia bekerja pada populasi kandidat solusi. Kedua, prosesnya iteratif dalam memperbaiki kualitas solusi. Dan yang paling penting, komputasi evolusioner sangat efektif untuk masalah NP-herd yang sulit diselesaikan dengan metode matematik klasik. Selanjutnya, komparasi antara GA vs PSO. Fokus utama kita hari ini adalah komparasi mendalam antara algoritma genetika atau GA dan Particle Swarm Optimization atau PSO. Kita akan membedah kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam studi kasus yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan komputasi evolusioner. Komputasi evolusioner memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Komputasi evolusioner atau disingkat AC memiliki eksplorasi kuat yang memungkinkan menghindari lokal optimum melalui mekanisme stokastik atau acak yang cerdas. Komodasi evolusioner juga menawarkan fleksibilitas karena tidak memerlukan turunan fungsi atau gradient free, sehingga sangat cocok untuk fungsi diskrit maupun non-kontinu. Namun terdapat tantangan utama yaitu kebutuhan akan tuning parameter yang tepat dan waktu akomodasi yang relatif lebih lama. Selanjutnya, baik pada studi kasus kasus yang pertama, optimasi rute atau VRP. Kita mulai dengan studi kasus optimasi rute atau vehicle routing problem yang disingkat VRP. VRP adalah masalah logistik yang kompleks untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien dengan batasan kapasitas. Untuk masalah ini kami memilih GA karena ia sangat ideal untuk masalah kombinatorial discrete. GA efektif mengeksplorasi ribuan kemungkinan rute dan memberikan solusi praktis pada masalah NP-herd seperti VRP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marniani Warasi. Untuk studi kasus yang kedua, di sini fungsi sphere. Nah, studi kasus sphere berfokus pada optimasi fungsi sphere.
Nah, di sini pengujian algoritma dilakukan pada fungsi continue untuk mencari nilai minimum global. Parameter uji yang kami gunakan meliputi dimensi 5 dan menerapkan turnamen selection dan Gaussian mutation untuk GA, serta inertia weight tuning dengan eh, C1 dan C2 sebesar 1,5 untuk PSO. Nah, untuk analisis yang pertama, mutation rate pada GA. Nah, dari pengujian ini kami melakukan analisis pada parameter penting. Nah, pada GA, mutasi merupakan kunci untuk menjaga diversitas populasi. Nah, di sini kami juga membandingkan dua kondisi, yaitu eh, rate rendah, yaitu yang cepat mencapai konvergensi, namun berisiko terjebak pada lokal optimum karena kurangnya variasi genetik. Nah, sebaliknya, untuk rate tinggi memberikan eksplorasi ruang solusi yang jauh lebih baik. Nah, ini memungkinkan algoritma keluar dari area buruk dan menemukan hasil mendekati nol. Oke. Nah, untuk analisis yang kedua, inertia weight. Nah, untuk analisis PSO, yaitu inertia weight, fungsinya sangat krusial karena mengontrol momentum pergerakan partikel dalam mencari solusi. Nah, nilai SVS yang besar fokus pada eksplorasi, di mana partikel menjelajah area luas, namun konvergensi menjadi lambat. Nah, sebaliknya untuk SVS kecil fokus pada eksploitasi, membuat partikel cepat fokus ke area terbaik yang sudah ditemukan. Oke. Untuk akurasi dan kecepatan fungsi SPIR. Nah, dari hasil pengujian fungsi SPIR, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa PSO jauh lebih unggul dalam akurasi dan kecepatan untuk fungsi kontinu bilangan real. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya. Lalu selanjutnya, nah, di sini dapat kami simpulkan bahwa pemilihan metode sangat bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Nah, untuk taring parameter seperti mutation rate dan inertia weight sangat krusial bagi performa algoritma. Secara spesifik, GA lebih terbukti terbaik untuk masalah kombinatorial seperti VRP, sementara PSO eh, merupakan yang tercepat untuk fungsi continue. Nah, untuk refleksi dari anggota kelompok, saya baca untuk saya sendiri. Dari tugas ini saya bisa dapat memahami dasar komputasi evolusioner yaitu GA dan PSO serta perbedaan dengan metode deterministik. Saya dapat menganalisis dan memilih metode optimasi sesuai karakteristik masalah. Kemudian dapat menerapkan konsep pada kasus nyata seperti VRP sehingga lebih mudah memahami hubungan teori dan praktik. Untuk refleksi Raffi, silakan. Selanjutnya, saya melalui materi ini saya belajar bahwa solusi untuk masalah akomodasi paling rumit sekalipun seringkali sudah tersedia di alam. Baik itu cara DNA bermutasi atau cara burung bermigrasi. Alam mengajarkan kita tentang efisiensi dan adaptasi sebagai insinyur informatika. Tugas saya adalah menerjemahkan kebijaksanaan alam ke dalam baris kode. Selanjutnya untuk refleksi dari Fakhrudin, kehidupan dan komputasi sama-sama membutuhkan keseimbangan. Terlalu banyak eksplorasi membuat kita tidak pernah fokus atau konvergensi lambat. Namun terlalu banyak eksploitasi membuat kita berpikiran sempit atau terjebak lokal optimal. Nah, parameter seperti mutation rate mengajarkan
bahwa sedikit kekacauan atau variasi justru diperlukan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.